Pernah kebayang nggak gimana sih nasib jaminan kesehatan kita di masa depan? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang cukup radikal yang bisa jadi mengubah total wajah BPJS Kesehatan seperti yang kita kenal. Usulan ini datang langsung dari Menteri Kesehatan dan sukses bikin heboh. Siapa sebetulnya yang paling berhak dapat layanan kesehatan bersubsidi di Indonesia? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan bernilai triliunan rupiah yang jadi akar dari semua perdebatan ini. Soalnya, di balik semua manfaat BPJS yang kita nikmatin, ada satu hantu yang terus mengintai. Dompet negara kita ini cukup tebal nggak sih untuk terus menopang sistem ini di masa depan? Oke, sebelum kita kupas lebih dalam, kita samain frekuensi dulu ya. BPJS Kesehatan itu kan program jaminan kesehatan universal kita, sebuah proyek yang luar biasa ambisius yang tujuannya melindungi hampir seluruh rakyat Indonesia. Sekarang yuk kita langsung lihat ke jantung masalahnya. Walaupun tujuannya sangat mulia, faktanya BPJS Kesehatan ini lagi menghadapi tekanan finansial yang berat banget. Kalau kita lihat rekam jejaknya, kondisi keuangan BPJS ini emang kayak roller coaster. Ada tahun-tahun di mana keuangannya sehat, dan itu bagus banget. Tapi, coba deh perhatiin polanya. Terutama di 2 tahun terakhir, tanda-tanda defisit muncul lagi. Dan ini kayak lampu kuning yang mulai nyala terang. Nah, angka-angka ini nggak bisa bohong. Jurang antara duit iuran yang masuk sama biaya pengobatan yang harus dibayar itu bukan cuma nyata, tapi makin lama makin lebar. Dari 2023 ke 2024, lubang di kasnya makin dalam. Ini bukan sekedar masalah sementara, ini udah soal keberlangsungan hidup sistemnya loh. Oke, masalahnya udah jelas ya. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah Menteri Kesehatan Buti Gunadi Sadikin datang dengan sebuah ide yang bisa dibilang sangat berani dan juga sangat kontroversial. Ini dia kata-katanya, langsung dari beliau. Lugas banget kan? Nggak pakai basa-basi. Intinya adalah merombak total siapa saja yang seharusnya dilindungi oleh BPJS. Yuk kita lihat artinya dalam praktek. Jadi, ini dia pergeseran fundamentalnya. Dari sistem satu untuk semua yang kita kenal sekarang, mau diubah jadi sistem yang lebih fokus. BPJS Kesehatan nantinya akan jadi jaring pengaman sosial khusus untuk mereka yang paling membutuhkan. Sementara itu, yang kondisi finansialnya lebih baik didorong untuk pakai asuransi swasta. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih idenya bisa se-ekstrim ini? Nah, untuk memahaminya, kita harus follow the money. Kita harus telusuri siapa sebetulnya yang selama ini jadi penopang utama iuran BPJS. Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Coba lihat angka ini, setengah lebih, tepatnya 51%, peserta BPJS itu iurannya dibayarin oleh pemerintah lewat subsidi. Ini menunjukkan betapa besarnya peran negara dalam menyokong sistem ini. Nah, dari sinilah argumen utama sang menteri bermula. Nah, disinilah letak inti dari argumen perubahan ini. Ada bukti yang cukup kuat bahwa sistem subsidi yang super besar ini ternyata nggak selamanya efisien, seringkali bantuannya malah salah sasaran. Bayangin aja skalanya, hampir 97 juta orang iurannya itu ditanggung oleh negara lewat program penerima bantuan iuran atau PBI. Itu sekitar sepertiga populasi Indonesia loh. Harusnya mereka ini adalah kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Tapi pertanyaannya apa benar begitu di lapangan? Dan inilah dia bomnya. Menurut Menteri Kesehatan, ternyata ditemukan kasus di mana subsidi PBI, yang notabene adalah uang pajak kita semua untuk bantu orang miskin, malah dinikmati oleh orang-orang dengan penghasilan fantastis. Bahkan ada yang gajinya di atas 100 juta rupiah sebulan. Inilah kebocoran besar yang ingin ditambal lewat usulan restrukturisasi ini. Oke, setelah lihat semua data ini, kita sampai pada sebuah perdebatan yang besar banget. Ini bukan lagi sekedar soal angka untung rugi, tapi soal prinsip dasar. Bagaimana kita menyeimbangkan antara keadilan sosial dengan realita keuangan negara kita untuk masa depan. Jadi, mari kita simpulkan. Pertama, kondisi keuangan BPJS itu lagi nggak baik-baik aja dan sering defisit. Kedua, solusi yang diusulkan adalah mengubah fokus BPJS hanya untuk warga berpenghasilan rendah. Ketiga, yang mampu diharapkan mandiri pakai asuransi swasta. Dan yang terakhir, pendorong utama ide ini adalah temuan bahwa subsidi negara yang besar itu ternyata sering salah alamat. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Gimana caranya kita bisa merancang sistem kesehatan yang adil untuk semua orang, tapi di saat yang sama, keuangan negaranya juga tetap sehat untuk generasi-generasi mendatang? Jawabannya jelas nggak mudah, tapi diskusi ini sangat penting untuk menentukan nasib jaminan kesehatan kita semua. Terima kasih telah menyimak.